Setelah Lebaran, arus urbanisasi di Kota Bandung pasti terjadi. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa masalah perkotaan jika tidak diatasi dengan serius. Pasca libur Lebaran, kota-kota besar di Indonesia terutama di Pulau Jawa menjadi tujuan utama arus urbanisasi. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan kaum urban. Setelah Lebaran, biasanya para pendatang kembali ke kota dan tidak sendiri. Mereka membawa keluarga dan kerabat untuk memperbaiki nasib di perantauan. Kota sebagai pusat ekonomi menjadi daya tarik untuk memperoleh penghasilan yang berlipat. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan di desa juga menjadi salah satu alasan untuk merantau ke kota. Meski tidak mudah karena harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan warga lainnya, mereka berharap dapat memperbaiki kehidupan yang lebih layak. Saat ini penduduk Kota Bandung mencapai 2.378.627 jiwa. Jumlah ini menjadikan Kota Bandung sebagai daerah terpadat di Provinsi Jawa Barat. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung mencapai 14.228 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2015, dari data yang kita lihat bahwa jumlah penduduk yang datang masuk Kota Bandung itu sekitar 20.700 lebih. Kemudian penduduk yang keluar juga masih mendekati sekitar di angka 18.000. Nah, untuk tahun 2016 ini baru sampai kepada data sekitar pada bulan Juni yang terakhir ini, itu data yang ada itu baru sekitar 17.000 ya. 17.000. Jadi kalau melihat bulan, sekarang baru bulan ke-6 itu kemungkinan ada kenaikan, kemungkinan ada penambahan. Untuk menekan jumlah pendatang, pemerintah Kota Bandung rutin menggelar operasi justisi. Selain untuk menyaring para pendatang di Kota Bandung, operasi justisi juga untuk menyadarkan warga pendatang akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Pendatang yang kedapatan tidak memiliki kartu identitas langsung dipulangkan ke daerah asal, serta diberikan sanksi denda sebesar Rp50.000 sebagai efek jera. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, para pendatang menyebar ke 4 kecamatan di Kota Bandung yang menjadi tempat perputaran uang, yaitu Cidadap, Coblong, Cicendo, dan Sukasari. Sebagian di antaranya untuk daerah-daerah lain sebetulnya cukup merata ya, bervariasi. Mereka ada yang memang sudah lama menetap di sini dan bekerja di sini baik sebagai pegawai swasta maupun sebagai penduduk yang memiliki pekerjaan informal gitu, baik itu mungkin pedagang gitu atau yang lainnya. Dampak gelombang urbanisasi yang tidak terkontrol dikhawatirkan menambah permasalahan kota, mulai dari bermunculannya bangunan liar, bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, hingga menambah angka pengangguran di Kota Bandung. Mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setiap tahunnya membuka bursa kerja sebanyak 3 hingga 4 kali. Bursa kerja tersebut diklaim menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja baru. Memang tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apalagi saat ini Kota Bandung sedang membudayakan sumber daya manusia yang kompeten bersertifikat. Celakanya, para pendatang usia produktif yang mencari pekerjaan tidak dibekali keahlian seperti yang dibutuhkan. Jadi mereka masuk di Kota Bandung itu dari sisi mungkin terobosan yang bekerja di sektor-sektor non formal ya. Mohon maaf seperti PKL ya, terus juga mungkin pembantu rumah tangga ya, sektor-sektor menengah ke bawah. Terus juga memang banyak mereka karena memang Bandung ini
ya kita bicara ada gula, ada semut ya, ada sumber juga ya, sumber pendapatan yang memang patut dibanggakan. Ya pasti buruh-buruh kasar itu masuk ya, karena memang proyek pembangunan di Bandung jumlahnya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan memang di samping buruh kasar menengah ke bawah itu ya, sektor-sektor non formal ya, itu juga ada di sektor-sektor jasa ya, seperti pelayan toko ya, seperti juga outsourcing kebersihan dan outsourcing keamanan itu bisa masuk mungkin ya. Tapi kalau masuk ke pemerintah kaitan dengan masalah kompetensi itu wajib ber-KTP Bandung. Tidak sedikit dari sekian banyak pendatang berhasil mendapatkan pekerjaan di Kota Bandung, meski seadanya. Taufik Hidayat misalnya, pendatang asal Ciamis ini berhasil mendapatkan pekerjaan meski tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Keahliannya di bidang otomotif harus dikesampingkan dan rela menjadi penjual jasa di sebuah kedai kopi. Awalnya saya pergi ke Bandung ragu mau kerja apa, baru juga lulus dari sekolah SMK Negeri 1 Kawali. Tapi alhamdulillah berkat saya mencobanya pergi ke Bandung, saya mulai bekerja di kedai kopi dan di sana saya menjadi karyawan biasa, bukan tetap. Lonjakan urbanisasi yang kerap terjadi di setiap tahunnya dapat ditekan dengan cara percepatan pembangunan di desa oleh pemerintah pusat. Dengan berkembangnya sebuah desa, kesejahteraan warga akan meningkat dan tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke kota. Buki Pramudia melaporkan untuk NET.